Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk meneruskan kajian surat Al-Hujurat, baru ayat yang pertama ya. Baru pertama ya. Sampai di mana waktu itu? Lupa. Sudah? Ya. Sampai cerita Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman mengutus siapa? Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk meminta kepada orang Mekah agar beliau diberikan izin untuk tawaf. Ya, tapi ada berita begitu kan? Saya ulang sedikit saja ya. Diberitakan bahwa Sayyidina Utsman mau menerima tawaran itu untuk tawaf, tapi dia tinggalkan siapa? Orang-orang Islam. Artinya sahabat yang lain ditinggalin, dia tawaf sendiri. Itu berita hoax ya. Kalau sekarang berita hoax gitu ya. Jadi diberitakan kalau Sayyidina Utsman menerima tawaran ini. Ya. Ternyata tidak, dan Sayyidina Utsman beliau adalah murid Nabi Muhammad SAW yang patuh, yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dhanni bi Utsman an la yatufa hatta natufa ma'an." Aku yakin, menyangka bahwa Sayyidina Utsman bin Affan tidak akan tawaf sebelum tawaf bersama kita semua. Begitulah iktida, bagaimana mereka para sahabat itu patuh, taat, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mau mendahului ya Rasulullah SAW, baik dari qaulan, amalan, au ra'yan. Tiga ya. Qaul enggak mungkin, perbuatan juga tidak, begitu juga ra'i. Ra'i itu pendapat. Ya, pendapat tuh enggak ada buat dia. Kemudian kisah berikutnya dari peristiwa ini, Sayyidina Utsman diberitakan begitu ya, diberitakan bahwa Sayyidina Utsman itu ditangkap oleh orang-orang musyrikin di Mekah dan dibunuh. Nah, berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Da'an nas ilal bai'atir ridwan. Nah, itu namanya, sering kita sebut namanya bai'atur ridwan. Kalau kita baca di kitab tafsir ada bai'atur ridwan. Apa bai'atur ridwan itu? Jadi di bawah pohon mereka, Rasulullah SAW berbaiat ya, di bawah pohon tadi. Apa baiatnya? Fabaya'uhu 'alal maut wala yafirru. Masya Allah. Kata Rasulullah, ayo kita berbaiat, kita bela Sayyidina Utsman bin Affan ini ya sampai mati. Tidak boleh lari. Ya, tidak boleh lari. Jadi dibaiat. Setelah Hudaybiyah. Setelah Hudaybiyah, kemudian baru sekarang namanya baiatnya baiatur ridwan. Ya. Walamma bay'an nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil bai'al Maimunah al-Mardi an ahliha, qala Allahumma inna Utsman. Kemudian Rasulullah SAW berbaiat. Bagaimana baiatnya? Rasulullah SAW mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna Utsman fi hajatik wa hajati rasulik. Sayyidina Utsman keluar untuk keperluan Allah, hajatnya Allah maksudnya, karena dia keluar untuk minta tawaf, dan hajatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian daraba bi ihda yadayhi 'alal ukhra. Begini, biasa kalau orang baiat begini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam begini. Ya. Dipegang begini. Tangannya, tangan Rasulullah sebelah kiri
ditaruh, diletakkan di ke tangan sebelah kanan begini. Baiat ini. Kita bela Utsman begitu. Jadi kadang-kadang kata ulama ini contoh kalau orang dalam kondisi mau melawan kebatilan itu tidak perlu harus pakai kuat-kuatan, ya. Kalau sudah waktunya harus melawan ya dilawan, nggak usah ngukur lagi. Saya pedang, dia pakai pistol, dia pakai apa, misal begitu. Itu kalau sudah satu keharusan. Karena itu Rasulullah SAW memberi contoh seperti itu. Ya, kalau agama, nyawa seorang Muslim, ini nggak main-main ini, nggak boleh main-main. Ya. Maka Rasulullah yang begitu lembut sallallahu alaihi wasallam, ya, yang begitu lembut, yang begitu halus, tapi kalau ada nyawa seorang muslim, Rasulullah marah, maju, ya, tegas. Jadi ini suka diambil semau-maunya. Islam tuh rahmatan lil alamin, diapain aja diam. Tunggu dulu, baca sirah, ya, baca sirah supaya tahu kapan kita rahmat, kapan kita lembut, kapan kita harus melawan, kapan kita harus bersuara, begitu. Ini contohkan. Ya. Rasulullah SAW meletakkan tangan kirinya di sebelah tangan kanannya begini. Ya. Apa kata Rasulullah? Hadihi an Utsman. Ini untuk Utsman. Tangan kiriku ini untuk Utsman. Artinya kita lawan orang kafir. Walaupun Rasulullah SAW datang umrah tidak bawa pedang, tidak bawa apa-apa, tapi kalau ini sudah kehormatan, wajib melawan, begitu. Ya. Fakanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam li Utsman khairan min aidihim li anfusihim. Kan Rasulullah SAW begini, kemudian para sahabat semua begini. Ya, para sahabat begini semua, tangan kanannya begini, berbaiat untuk Sayyidina Utsman. Tapi Rasulullah begini. Tangan satu Rasulullah SAW lebih baik dari semua sahabat pastinya, semua manusia, ya, kemuliaannya. Tangan Nabi Muhammad satu lebih berharga dari semua tangan yang ada. Ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fa wada'a sallallahu alaihi wasallam shimalahu fi yaminih, di sebelah kirinya, hadhihi an Utsman, ini untuk Sayyidina Utsman. Dari saat itu, tangan kiri kan? Dari saat itu yaqulu ba'da dzalika shimalu Rasulillah. Rasul disebutkan bahwa Sayyidina Utsman ini shimalu Rasulillah, tangan kirinya Rasulullah. Kan ini tangan kanan, ya, tangan kiri Nabi Muhammad SAW. Shimalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun li min aimanihim. Kata Sayyidina Utsman, kirinya Rasulullah lebih baik dari kanan mereka semua. Karena tidak ada yang enggak berharga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanannya, kirinya, ucapannya, tutur katanya, semua. Ya, kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad pasti baik. Ya, semua yang ada dari Rasulullah SAW, kebaikan, keberkahan, akhlak, ya, semua sumber kebaikan ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu cerita Bai'atul Ridwan. Faqaulu ta'ala, setelah itu, ya. Tapi bagaimana akhirnya? Tidak terjadi. Setelah itu berita bohong. Sayyidina Utsman datang selamat. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi apa yang diambil pelajaran di sini? Ya. Umat Islam apabila berhubungan dengan nyawa seorang muslim wajib, ya, wajib muslim yang lain wajib membela. Sampai mati, tidak usah pikir bawa senjata, bawa apa. Enggak. Begitu. Ya. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ayat itu kita ulang lagi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Fiha bayanu ma yajibu 'alal mu'min min haqqillah ta'ala 'alaihi minat ta'ah wa wujubil adab wal inqiyad wal iqtida' bi kitabillah. Dari ayat itu adalah kewajiban taat secara mutlak apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bayanu haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidan minal ittiba' lahu. Itu kewajiban untuk taat, wa wujubul adab ma'ahu. Dan wajib orang punya adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada orang taat
taatnya wajib, mengikuti Nabi Muhammad adabnya juga wajib. Ada orang taat, sholat 5 waktu tapi nggak beradab, ya, ngajinya rajin tapi nggak beradab, nggak dapat itu. Dia harus apa? Taat dan beradab. Nah, nanti ayat berikutnya diperjelas lagi ayatnya, ya. Apa yang dimaksud, sebagian ulama juga menjelaskan apa yang dimaksud mendahului Allah dan mendahului Rasul. Tadi baik itu ucapan, amalan, apapun yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dilarang tidak boleh dilakukan. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada sekarang begini, ada orang mengatakan, oh itu kan nggak ada sumbernya, misal itu. Meragukan sesuatu amalan kemudian mengatakan ini nggak ada sumbernya. Menurut siapa? Itu. Ya, tuntunannya itu tidak ada menurut siapa? Menurut kamu, menurut saya ada. Misalnya begitu. Nah, kalau yang seperti itu tidak perlu diperdebatkan. Karena para ulama juga tahu, ayat ini tahu, kewajiban untuk ikut Nabi Muhammad juga tahu, ya, ancamannya pun kamu membuat-buat, ya, melakukan sesuatu yang bid'ah juga tahu. Begitu kan? Nah, jadi akhirnya kita sama-sama berbaik sangka kepada muslim yang melakukan sesuatu, ya, apabila dia mungkin ada satu dalil yang kita nggak ngerti. Itu para ulama. Jelas ya? Jadi orang mau kemudian disebutkan juga, ya. Rawal Hakim diriwayatkan dari sana hadis Hakim wa sahhahahu, dikatakan bahwa hadis ini sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yauma hajjatil wada. Nabi Muhammad khutbah di waktu haji wada. Inna syaitan qad aisa, ya, an yu'bada bi ardikum. Setan sudah putus asa untuk disembah di tanah ini tadi. Maksudnya mana? Tanah Jaziratul Arab maksudnya. Nah, jadi setan itu putus asa untuk disembah. Nggak ada lagi orang mau menyembah setan. Itu. Jadi jangan khawatir. Saya takut kamu ini menyembah setan. Rasulullah mengatakan setan aja putus asa. Ya, kenapa kamu belum putus asa? Setannya putus asa, tidak ada orang yang mau menyembah lagi setan di mana? Di Jaziratul Arab maksudnya. Bi'ardikum walakin radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Tapi setan punya cara lain, punya kiat lain. Apa itu? Kalian saling meremehkan. Nah, umat Islam saling meremehkan. Yang satu bilang saya yang paling nyunnah, bukan sunnah lagi ya. Saya yang paling tahu tentang sunnah. Saya paling nyunnah. Ya, yang satu lagi bilang saya yang paling benar. Yang kelompok yang sana juga mengatakan begitu. Saya yang paling benar. Begitu kan? Ada nggak itu? Ada. Banyak ya? Sholat nggak orangnya? Sholat. Rajin sholat nggak? Rajin. Ya. Jadi ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rajin sholat tapi suka meremehkan. Rajin ibadah tapi suka meremehkan. Begitu ya? Tahaqaruna min a'malikum fahdharu. Kata Rasul, hati-hati. Hati-hati kalian. Ya. Jadi yang terjadi apa? Perselisihan sama muslim dan saling meremehkan. Begitu. Ya. Bisa kepleset, bisa, sangat bisa. Gitu kan? Kan dalam hadis disebutkan itu. Ada orang yang memuji-muji seseorang, begitu kan disebutkan dalam hadis ya? Dia ceritakan, ini orang bagus ya Rasulullah, malamnya tahajud, dia rajin ibadah, macam-macam, begitu kan? Kemudian tidak lama Sayyidina Anas waktu menceritakan banyak tentang Rasul, menceritakan kesolehan seseorang tadi yang ahli ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lama orang tadi masuk masjid. Dia bilang kepada, ya Rasulullah, ini nih orangnya. Yang dibilang soleh tadi, ini orangnya. Ditunjuk, ini orangnya.
Saya sholat, Rasulullah SAW melihat. Apa kata Rasulullah? Aku lihat di wajahnya ada guratan iblis. Arafi wajhi apa? Suf'ah. Suf'ah itu iblis. Atau suf'ah itu syaitan. Wajahnya ada gambar setan begitu. Jadi dipanggillah oleh Rasulullah. Begitu selesai sholat dipanggil. Apa ini kira-kira penyebabnya? Ahli ibadah tapi wajahnya kok kesetanan begitu. Biasa ahli ibadah kan wajahnya tenang, teduh, enak dilihat kan begitu. Tapi ini ahli ibadah mukanya sangar. Ditanyalah oleh Nabi, ini hadis Rasulullah SAW. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW. Bukan ditanya, dipastikan. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidakkah, dikata Rasulullah SAW, tidakkah ketika engkau masuk di majelisku ini kamu merasa orang yang paling benar? Dan kamu orang yang paling baik, paling taat? Subhanallah. Jadi intinya bagaimana itu dalam hadis ini? Serajin apapun kita beribadah, kalau kita merasa paling baik, pasti nanti wajahnya kesetan-setanan. Iya, itu hadis Rasulullah SAW. Mafhumnya begitu kan? Nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, luruskan hati kita. Ya, bersihkan hati kita, tanamkan ya Allah di hati ini cinta kepada umat Islam tanpa meremehkan siapapun. Ya. Kemudian Rasulullah kemudian dalam hadis ini, kalau nanti kalian terjadi perselisihan yang banyak itu, apa kata Rasulullah SAW? Ini taraktu fiikum ma in imani itasantum bihi falan tadillu abada. Aku tinggalkan ini dua pusaka. Kalau nanti hidup kalian, peganglah dua pusaka ini. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnati nabihi. Ikut kitabullah, Al-Quran. Jadi ukurannya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekali lagi, tidak bisa orang awam memahami ayat sendiri, nggak bisa. Kalau pendapat kita tentang Al-Quran dan hadis tiba-tiba tidak sama dengan pendapat para ulama, semestinya kita yang belajar lagi, bukan langsung menyalahkan orang. Hadisnya ada ini, berarti ustadz itu salah semua. Ini minta minum antimu, ya, supaya tidur yang tenang. Ya. Jadi bagaimana kalau pendapat kita, pemahaman kita tidak sama dengan kebanyakan mayoritas para ulama? Bukan ulama yang dipersalahkan, tapi kita harus mengaji, mengkaji lagi, memahami lagi. Harusnya begitu. Jangan salah. Ya. Karena tidak bisa orang cukup dengan ilmu yang dia pahami, karena itu ada alatnya semua. Orang mau memahami Al-Quran pakai alat, orang memahami hadis juga pakai alatnya, ada ilmunya. Ya. Hadis-hadis serupa itu juga banyak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dari riwayat dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul qad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yaghzibu anha illa halik. Aku sudah ajarkan kepada kalian syariat yang terang benderang. Islam itu terang benderang. Halalnya jelas, haramnya juga jelas. Yang remang-remang ada enggak? Yang remang-remang ini, itu dibuat remang-remang gitu ya. Asli itu terang semua. Ya. Misal, suap itu halal apa haram? Hah? Ini amplop, begitu ya, ditaruh di meja, begini. Tolonglah diatur, begitu. Ya, misal, ya. Ini lagi bahas apa ini misalnya? HIV, HIP, KTP atau apalah gitu. Sesuatu yang semestinya tadi nggak boleh jadi boleh. Itu suap. Ya. Tapi untuk si penerima kita tanya, kan ini haram. Dia mengatakan apa?
Dia yakin nggak itu halal? Enggak, dia cuma menipu dirinya, mengatakan ini hadiah kok. Dia aja ridho aja. Dia ikhlas, ya. Ngasihnya aja pakai bismillah, bismillah. Ya. Saya terimanya alhamdulillah. Apa ya? Nah, dia bikin syariat sendiri begitu ya. Nah, bikin syariat. Bekerja dalam misalnya gaji 10 juta, bekerja setahun seharusnya punya berapa? 120 ya. 120 juta, Masya Allah, berkah, bisa beli rumah harga 5 miliar. Dari mana itu? Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia lihat ada unta gemuk, untanya gemuk, sehat. Ya, mungkin BPJS-nya bagus gitu. Ini unta bagus, gemuk. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ini unta punya siapa?" Kata orang-orang, "Milik anakmu." "Oh, milik anakku." Ya. Dipanggil anaknya. Siapa? Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu?" "Pakai uang saya. Tidak ambil dari Baitul Mal. Pakai uang saya sendiri. Dan saya ngongkos lagi ke orang dengan upah untuk dikasih makan." Sayyidina Umar, kira-kira orang-orang itu tahu nggak kalau kamu anak Amirul Mukminin? Oh, iya tahu. Nanti kalau mau makan pasti didahulukan. Orang akan mengatakan ini anak Amirul Mukminin, anak Umar. Nggak boleh itu, nggak boleh. Padahal dia bilang saya ngongkos sendiri untanya. Akhirnya berapa? Nggak mungkin. Ini unta terlalu mahal. Ya, kalau harga segitu jadi mahal. Jual, ambil modalnya. Masya Allah. Itu dulu, cerita dulu. Ya, kalau diceritain sekarang, wah berlebihan lah itu. Ya. Nah, itu. Artinya warok itu ada. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Jadi ajaran Islam itu gamblang jelas kalau mau diambil. Ya. Malam seperti siang, artinya nggak ada. Kalau kita mau tanya apa ini, misalnya sekarang di kasus apapun kalau ditanya dalam Islam itu jelas. Halal, yang haram tahu semua haram. Ya, mana ada orang ragu? Ini halal atau haram ya? Ada nggak orang ragu sekarang? Nggak ada sebenarnya. Kalau mau tanya kepada ulama dan ulamanya jawab yang jujur dan nggak bolak-balik. Ya, karena ada yang musiman juga. Ya. Fatwa tahun sekian sama fatwa sekarang udah beda lagi itu. Ya nggak usah diikutin ya begitu ya. Nah. La yazighu anha illa halik. Tidak ada satupun yang melenceng dari ini kecuali dibinasa. Orang yang tidak mau mengambil hukum dari Allah dan Rasul illa halik, pasti binasa, celaka. Ya, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat berikutnya tadi kan larangan untuk apa? Untuk tidak mendahului Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ucapan? Qaulan wa amalan wa ra'yan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuh. Tadi pertama ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lagi. Padahal disebutkan dalam oleh para ulama, kalau ya itu biasanya sesuatu supaya minta diperhatikan. Ada sesuatu yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang beriman. Ini ada lagi ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dua beruntun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu.
Apa larangannya? Larangan bagi seorang muslim. Apa larangannya? La tarfa'u aswatakum. Jangan kalian meninggikan suara kalian fauqa sautin nabi, lebih tinggi daripada suara nabi. Jadi dilarang orang muslim meninggikan suaranya melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Lihat ini, Nabi wajib dimuliakan, wajib diagungkan dan diajarkan kepada orang muslim manapun. Begitu Rasulullah SAW. Ada orang yang nggak ngerti, wah itu kepada Rasulullah kalau sedikit dipuji Rasulullah SAW mengatakan itu mengkultuskan, nggak baca ayat, ya, baca ayat-ayat. Begitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kedudukan yang tinggi untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Apa hukumannya? Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian juga panggil seperti panggilan orang-orang biasa. Ya Muhammad, Muhammad. Jangan. Ini Allah yang mengatakan. Muhammad datang. Orang Islam. Muhammad bersabda. Astagfirullahaladzim. Mana itu pengagungan untuk Nabi Muhammad SAW? Mesti Sayyidina Muhammad, Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad, Syafi'una Muhammad. Agungkan Rasulullah SAW. Larangan dari Allah. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian panggil seperti kalian memanggil teman-teman kalian. Enggak boleh. Ya. Antahbata a'malukum. Nanti kalian akan digugurkan semua amal kalian. Artinya orang kalau nggak punya amal gimana? Bagaimana dia akan ditimbang kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Antahbata a'malukum. Artinya gugur nanti. Kalau gugur gimana? Hilang. Ibadah kita, amal kita semua habis semua. Ya. Kita rajin sholat ya, lumayan. Gitu. Kalau digugurkan bagaimana itu? Pasti. Tapi itu adalah ancaman, ukubah, sanksi bagi orang yang meninggikan suara. Coba bayangkan itu. Cuma meninggikan suara saja pahalanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tash'urun, tapi kalian enggak tahu. Kalian tidak merasa gitu. Orang yang memanggil Rasulullah dengan bahasa yang tidak sopan atau biasa-biasa saja meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti amalnya semua gugur, tapi kalian tidak merasa. Dia merasa, orang-orang itu merasa bahwa inilah suatu kemuliaan. Ini supaya menjaga apalah namanya begitu. Akhirnya kita gugur. Jelas ya? Larangan itu. Supaya tidak mengkultuskan misalnya begitu. Ya kita panggil aja biasalah Muhammad aja. Ya, enggak usah Sayyidina. Ada orang melarang. Orang kalau bilang Sayyidina itu meremehkan. Katanya begitu. Ada di YouTube itu. Kalau ada orang bilang Sayyidina, itu berarti meremehkan. Karena Rasulullah itu sudah Nabi. Nabi kok pakai Sayyidina? Kalau jawaban orang yang seperti ini gampang. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Imam Bukhari itu baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah. Imam Muslim Sayyidina Muhammad. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Muqaddimah, semua buku pasti ada muqaddimahnya, Sayyidina Muhammad, Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad. Itu di kitab-kitab semua ahli tafsir, muhaddisin, semua mengatakan itu. Nah kira-kira ulama itu meremehkan Rasulullah enggak? Kalau suudzon sama satu orang aja jangan diborong. Ya, masa diborong semua orang suudzon? Ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kita semua. Ya. Kembali kepada ayat ini disebutkan bahwa larangan yang seolah-olah sepele ini memanggil Rasulullah, mengeraskan suara, meninggikan suara lebih daripada suara Nabi, tapi ancamannya adalah menggugurkan amal. Ya. Nah, kejadiannya disebutkan
Wala tajharu, disebutkan di sini wala tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang meremehkan panggilan baginda Nabi Muhammad SAW. Wajib dikenalkan, ya, dikenalkan makom Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu kedudukannya tinggi, Rasulullah itu wajib dihormati, begitu. Ya. Bahkan kalau ada tamu, diceritakan kalau ada tamu-tamu luar mau ketemu Rasulullah, Muslim ataupun non Muslim, Sayyidina Abu Bakar datang dulu mau ketemu Rasulullah. Ini Nabi yang kita hormati, gitu. Tolong suaranya yang sopan, duduknya yang bagus, gitu, kasih di briefing dulu itu. Iya, supaya ketemu Rasulullah beradab. Ini artinya apa? Kalau semua umat Islam menghormati Rasulullah SAW dan kita tunjukkan bagaimana kita menghormati Rasulullah SAW, insya Allah nggak ada orang yang melecehkan Rasulullah SAW. Ya, ini karena sedikit sebenarnya. Ya, banyak orang melecehkan Rasulullah SAW. Di mana-mana nggak berhenti. Kadang-kadang orang Islam sendiri. Ya, mungkin PKI mungkin. Bisa jadi. Ya. Kenapa ini tiba-tiba seperti ini semua? Kenapa? Karena kita kurang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, ada, ya. Artinya pengajian-pengajian, maulid, apa di majelis-majelis itu pengagungan Rasulullah SAW. Iya, tapi kalau dirasa ini belum maksimal. Kalau kita sudah benar-benar maksimal, kita tunjukkan Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Ada tamu mau kafir kayak mau siapa kasih tamu Rasulullah. Kita menghormati Nabi Muhammad SAW, duduk yang sopan, suaranya yang bagus, diatur oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka disebutkan di sini wa iyyakum minat tasahul wat taqsir wa yadkhul fi nahyi at-tahdhir min mukhatabatihi bismihi wa kunyatihi. Kalian juga tidak boleh panggil sembarangan itu. Mengapa? Nanti kalian termasuk orang yang lalai. Lalai dalam hal apa? Menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan panggilan yang seenaknya tadi. Nggak boleh dipanggil namanya saja. Muhammad, nggak boleh. Ya, Abul Qasim, misalnya begitu aja, nggak boleh. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Muhammad, nggak. Wala tajharu lahu bil qawli. Nah, boleh tidak. Bagaimana seharusnya? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Gitu. Ucapan yang baik, yang sopan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Allah sang pencipta tidak mengucapkan ya Muhammad, enggak ada. Ya, tidak ada ucapan itu. Lihat di Al-Qur'an disebutkan. Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil nama nabi-nabi yang lain dipanggil namanya, tapi tidak untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allah taala ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, aku utus kau sebagai syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Itu panggilan Allah kepada siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain ya ayyuhal muzammil. Nama-nama sifat, ya, pengagungan. Fakhatabahu bisifah allati kana 'alaiha
takriman. Untuk apa? Penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yunadihi fil Qur'an al-Karim qattu bismihi. Allah SWT tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali di Al-Qur'an dengan namanya langsung, tidak ada. Wa amma sairul anbiya, adapun semua nabi-nabi yang lain wal mursalin alaihi wassalam, fa innahu subhanahu wa ta'ala nadahum bi asma'ihim. Tapi untuk nabi-nabi yang lain enggak dipanggil namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ya Adam uskun anta wa zawjukal, dipanggil ya Adam, wahai Adam. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Ya Musa innahu anallah al-azizul hakim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, anta qulta linnas. Panggilan langsung ya. Semua nabi dipanggil. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Aku jadikan kau khalifah di. Lihat itu. Semua nabi dipanggil namanya, tapi tidak untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dipanggil dengan sifatnya, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Kalau Allah yang sang pencipta saja memberikan contoh bagaimana seharusnya beradab kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak boleh, ya, tidak boleh kita panggil itu nama dengan nama sebutan seenaknya begitu. Ya. Muhammad datang. Ini bukan ajaran Muhammad. Muhammad siapa ini? Yang tinggal di Pengasinan atau yang mana? Hah? Ini Muhammad siapa ini? Kalau Sayyidina Muhammad ucapkan dengan pengagungan, ya, Sayyidina Muhammad, Habibuna Muhammad, begitu, ya. Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, jangan tinggikan suara kalian fauqa sautin nabi, lebih daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini semua para sahabat langsung merubah suaranya semua pelan-pelan semua. Nah, jadi lembut semua. Ya? Suara tadi nanti sebutkan sini. Nanti kita bahas. Gimana kalau nggak ada Rasulullah? Nanti kita bahas, ya. Rawal Hakim, dari riwayatkan Hakim wal Bazzar wa Ibnu Adi wa ghairuhum an Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lamma nazalat hadhihi al-ayah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi qultu ya Rasulullah la ukallimuka illa ka akhis sirar. Mulai saat ini, waktu turun ayat ini, kata Sayyidina Abu Bakar, mulai saat ini aku tidak mau lagi ngomong kepadamu kecuali bersik-bisik, lebih bisik-bisik lagi, kayak orang ngomongin rahasia gitu. Dari pelannya, takut dengan ancaman ini tadi, ya. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan dari Imam Baihaqi fi Syu'ab, yani Syu'ab al-Iman, wal Hakim wa sahahahu, disebut hadis ini sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu lamma nazalat innal ladzina yaghudduna aswadahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa qala Abu Bakar As-Siddiq walladzi unzila alaikal kitab, ya Rasulullah la ukallimuka illa ka akhis sirar hatta alqallah. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan lagi meninggikan suaraku kecuali seperti orang berbisik-bisik, seperti ngomongin rahasia. Mulai turunnya ayat ini. Menantu. Ya. Mertua. Ya, mertuanya. Wa kana Rasulullah, wa kana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tadi disebutkan. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kalau ada tamu, dia datang. Kalian akan bertemu dengan siapa? Dengan Rasulullah. Ya, pelan-pelanlah suara kalian, begitu.
sesuai tadi pertanyaan di sini disebutkan. Bagaimana kalau Rasulullah sudah nggak ada, tapi para ulama mengatakan apabila dibaca hadisnya itu seperti kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, kita baca kalau Rasulullah qala Nabi sallallahu, berarti yang ngomong siapa itu? Rasulullah. Qala Nabi, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa? Yang kita ucapkan apa? Kata-kata Rasulullah. Nah, kita juga suaranya dilembutkan. Ya. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari wa ghairuhu an Ibn Zubair radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab ba'da nuzuli hadhil ayah, ketika setelah turunnya ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, Sayyidina Umar kana idza takallama 'indan nabi lam yusma' kalamuhu hatta yastafhimahu. Kalau ngomong enggak pernah didengar. Padahal Sayyidina Umar itu suaranya kencang. Tapi setelah turun ayat ini bahasanya sampai Rasulullah apa? Gitu tanya lagi. Dari saat itu sudah enggak hilang. Itu adab. Ya. Bagaimana para sahabat bisa merubah kebiasaannya? Biasanya kan bisa. Enggak bisa, saya memang orang macam orang mana lah gitu misalnya. Suara saya memang harus begini. Enggak bisa. Tidak berlaku untuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan bisa dirubah, ya. Hobi bisa ditinggalkan, kesenangan bisa ditinggalkan, yang tidak suka jadi suka, ya, untuk mendekati Sayyidina Muhammad SAW, untuk meraih cinta Nabi Muhammad SAW. Wahakadha baqiyatus sahabat, begitulah juga para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, kanu yakhafuna min hadhil ayah, takut dengan ayat ini, lima fiha min tahdid, minat tahdidi bihubuti amalihim, karena di sini ada ancaman, enggak main-main ancamannya. Apa? Gugur amalnya, menggugurkan amal. Ini enggak main-main, ya. Jadi kurang ajar, meninggalkan suara. Nah, nanti ini baru muqaddimah, ini belum muqaddimah, ya. Masih ketemu 4 kali lagi, ini baru ayat ini selesai gitu ya. Masih ada waktu. Takut amal mereka gugur, tapi mereka nggak tahu. Beda ya, ada orang berbuat dosa, dia tahu astagfirullahaladzim, dia dosa. Tapi ini ada, kan ini nggak dianggap dosa oleh sebagian orang. Kan nggak dianggap dosa kan orang ini. Banyak nggak orang ya tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak. Zaman dulu sampai sekarang juga ada. Makanya dilarang oleh Allah. Ya, tidak mungkin sesuatu yang dilarang itu tidak ada, karena ada dilarang. Ya. Satu cerita ada disebutkan Rasulullah SAW mencari mana Thabit bin Qais. Thabit bin Qais dicari. Mana Thabit bin Qais? Qala rajulun ya Rasulullah, Thabit bin Qais enggak ada. Aku tahu tapi dia di mana, sedang apa? Gitu. Aku tahu keberadaannya. Mana Thabit bin Qais? Dicarilah Thabit bin Qais, fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu gini. Setelah dicari di rumahnya ada Thabit bin Qais sedang menundukkan kepalanya seperti orang punya masalah begitu. Ya, ada punya masalah berat ini. Faqala ma sya'nuka? Ditanya, "Ada apa kamu?" Ya. Qala syarrun. Buruk, keadaanku buruk. Mengapa? Sahabat Thabit bin Qais mengatakan buruk karena dia meninggikan suaranya. Ya, karena suara dia itu suara yang biasa. Saya kalau ngomong ini kenceng gitu. Volumenya memang nggak bisa pelan. Ya, dari pabriknya begitu. Ya. Fa'aka, ya. Ini suaranya tinggi. Suaraku tinggi, ya, dan aku meninggikan suara tadi, maka aku takutkan faqad habata amaluhu wa huwa min ahlin nar. Dia takut aku masuk neraka. Kalau gugur, nggak punya amalan, apa yang ditimbang? Amal baiknya kan nggak ada.
yang ditimbangkan amal baik. Amal baik enggak ada gimana pasti masuk neraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam idhab ilaihi. Waktu tadi kan ceritakan para sahabatnya, kata Rasulullah SAW pergi kepada Thabit bin Qais, ya, innaka lasta min ahlin nar. Masya Allah, penjaminan dari Rasulullah. Kamu bukan termasuk orang penghuni neraka, walakinnaka min ahlil jannah. Masya Allah, tapi dia termasuk ahli surga. Enak ya, distempel Rasulullah SAW. Apa? Ya, sudah dijamin oleh Rasulullah. Apalagi itu? Kenikmatan seperti apa itu yang diraih oleh sahabat Nabi Muhammad SAW? Ya. Dalam riwayat yang lain, ketika turun ayat ini, dalam riwayat yang lain, Sayyidina Thabit menutup pintunya, menangis sejadi-jadinya karena turun ayat dari la tarfa'u aswatakum, karena dia suaranya tinggi. Karena lebih tinggi dari Rasulullah, dia mengatakan pasti aku ahli sudah habis. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada Thabit dalam riwayat yang lain, dapat 3 pujian dari Rasulullah SAW. Apa itu kata Rasulullah SAW? Amma tardo an ta'isha hamidan, kamu akan hidup dalam keadaan mulia, wa tuqtal syahidan, kamu akan mati syahid, terbunuh dalam keadaan syahid, wa tadkhulal jannah, kamu akan masuk surga. Masya Allah. Dapat 3 ini. Ya. Apa kata Thabit? Raditu. Qurido ya Rasulullah. Kalau harus dijamin masuk surga. Raditu. Ya. Wala arfa sauti abadan. Mulai saat ini aku nggak mau lagi meninggikan suara. Taat. Ya. Ala sauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau lagi meninggikan suara lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bagaimana? Masih ada waktu ya? Berapa menit? Enggak. Berapa? Ini hadisnya panjang masalahnya. Jam berapa ini? Adzan ya? Udah adzan. Nanti bagaimana? Nanti kita dijelaskan di sini bagaimana nanti Thabit syahidnya. Ini cerita yang luar biasa. Ya, ini hadis luar biasa. Bagaimana Thabit bin Qais tadi mati dalam keadaan syahid seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena ma yantiqu 'anil hawa, Rasulullah SAW ucapannya benar, ya, arahannya benar, syariatnya benar, ajarannya benar, semua yang bersumber dari Rasulullah SAW semuanya baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan adab, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan yang dalam di hati kita sehingga kita selalu mengerjakan ibadah ini dengan senang. Kita mengerjakan ibadah dalam keadaan mahabbah. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita beribadah dengan cinta, dengan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit, ya, di antara kita. Mudah-mudahan Allah angkat masalah kita, ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik, ya. Mudah-mudahan Allah SWT jaga ulama-ulama kita, ya. Insyaallah juga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam mimpi atau dalam jaga. Insyaallah kelak juga kita berada di barisan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.